Memasuki masa tua. Sebahagian besar dari kita yang dapat memasuki masa tua bukannya berbahagia melainkan dihantui rasa was-was atau rasa ketakutan. Banyak pengalaman orang lain yang memprihatinkan di masa usia itu. Kita sering berpikir dan terpengaruh bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama seperti itu. Apalagi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan luas saat ini, masalah kejadian yang jauh ataupun sulit dijangkau cepat menyebar ke seluruh jagat raya ini. Sebenarnya bagi orang yang berusia lebih muda, menganggap masa tua itu suatu keberkahan, karena dia belum tentu mampu mencapai usia sejauh itu. Sebagai pengalaman di usia tua sering mengalami beberapa masalah seperti, kesehatan mulai banyak penyakit yang timbul atau penurunan kemampuan fisik yang terjadi. Juga masalah penurunan kemampuan mental yaitu daya ingat, pikun dan lain-lain. Di samping itu masalah perhubungan sosial seperti kehilangan pasangan, para teman sudah banyak mendahului. Anak-anak yang sibuk mengurus keluarganya dan sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan rasa kesepian, kecemasan, depresi yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan kemandirian untuk bisa paling sedikit belajar mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Keadaan ini akan menyulitkan bagi orang yang sudah biasa dilayani atau orang yang berkemampuan lebih. Bagi orang biasa harus mulai menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang dimiliki. Apalagi yang paling krusial masa seperti ini adalah tekanan finansial yang menakutkan. Bagi orang yang sudah mengantisipasi masalah ini, belum tentu merasa aman karena tetap membutuhkan orang lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan identitas yang sebelumnya begitu aktif, banyak ide, banyak kemauan, keinginan, dengan keterbatasan aktivitas menjadi kebingungan. Langkah-langkah yang coba dilakukan untuk mengisi waktu di masa tua sebaiknya disesuaikan dengan kondisi fisik maupun mental masing-masing orang. Yang utama jaga kesehatan dengan pola makan yang benar, olahraga ringan, bila perlu cek kesehatan secara rutin. Tidak kalah pentingnya waktu istirahat yang cukup terutama jam tidur yang sesuai kebutuhan badan ini. Di samping itu menjaga koneksi sosial seperti punya paguyuban, teman ngobrol, teman diskusi apa saja. Selain yang disebutkan di atas tidak kalah pentingnya punya hobi, terutama yang tidak membutuhkan finansial yang besar misalnya melukis di karton, berkebun kecil-kecilan, memelihara unggas, burung kesukaan dan sejenisnya. Dari segi spiritual bahwa unsur penerimaan diri, kondisi, maupun nasib saat ini, janganlah dijadikan keluhan, penyesalan, maupun dendam. Lepaskan semua itu dan lupakan. Hiduplah saat ini apa adanya, inilah perjalanan hidup kita yang sebenarnya. Jangan lupa melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila suka bermeditasi secara ringan, lebih bagus kalau sudah menguasainya. Jangan ditinggalkan memahami karma kita, yang harus dijalani, kalau bisa dengan berbuat baik semampunya. Hidup lebih bijaksana, masa penantian untuk meninggalkan dunia ini semakin mendekat. Banyaklah bersyukur bahwa sudah menjalani kehidupan dapat berkontribusi pada dunia. Alam semesta walau sekedarnya saja, ada pendapat para orang suci bahwa orang bijaksana tidak terpengaruh akan materi duniawi, kekuasaan, kemiskinan, penderitaan, usia tua maupun kematian. Karena mereka sadar itulah perputaran hidup di dunia ini. Marilah kita belajar dari orang bijaksana di atas agar dapat menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Semoga bermanfaat.